Sahabat Kelight, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelight, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, akhirnya kita kembali dalam perbincangan kita bersama Lighthouse Family. Dengan kali ini judul yang akan kita bawakan yaitu mengenai hambatan sosial remaja. Nah sahabat Kelight, buat Anda yang memiliki putra putri sudah menjelang remaja, perbincangan ini bisa Anda ikuti dan juga Anda boleh bergabung di perbincangan kita dalam Lighthouse Family di nomor telepon 253-1972 atau SMS-nya di 081-2203-1972. Untuk sore hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu ya. Seperti biasa, ada Mbak Nuri Indira Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Selamat sore Mbak Nuri. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Arin. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani ya, biasa sendiri tapi hari ini ditemani oleh Mbak Andita Nurul Hasanah, psikolog anak dan juga dosen di Universitas Islam Bandung. Selamat sore Mbak Andita. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kali ini temanya mengenai hambatan sosial remaja ya. Kalau berbicara mengenai masa remaja ini memang dikatakan masanya paling indah gitu ya. Iya, kalau remajanya memiliki banyak kegiatan gitu ya, prestasi dan yang penting punya banyak teman ya. Tapi nyatanya banyak juga remaja yang menemui kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Nah akibatnya mereka merasa kesepian, merasa dikucilkan, tidak percaya diri, bahkan ada juga yang menjadi korban bully nih ya karena dianggap lemah, aneh, atau tidak fit dalam lingkungannya. Nah sahabat Kelight, sore ini kita akan membahas pentingnya peer group atau kelompok teman sebaya untuk anak remaja dan bagaimana membantu mereka yang mengalami hambatan sosial tersebut. Oke, sekali kita undang untuk Anda yang ingin bergabung di perbincangan kita mengenai hambatan sosial remaja. Silakan kita buka ya di nomor telepon 2531972 atau di SMS-nya 0812203972. Kita langsung saja nih Mbak Nuri ya. Boleh Mbak. Kita jelaskan terlebih dahulu nih sedikit tentang batasan remaja dan juga karakteristiknya, karena ada juga yang sudah mau menjelang remaja gitu ya, tapi ingin bilang remaja juga gitu. ABG ya. ABG gitu ya. Ya karena memang sudah transisi gitu ya. Mau dibilang anak-anak juga nggak mau gitu. Dibilang remaja kegedean. Jadi tanggung gitu ya. Iya. Silahkan nih. Oke, sebetulnya begini. Kalau terkait dengan, kita bicara dulu tentang remaja pada umumnya. Sebetulnya karena ini konteksnya adalah sosial. Remaja itu kan jadi punya, awalnya dulu waktu masih anak-anak mungkin lingkup keluarga itu jadi yang utama gitu kan, apalagi kalau prasekolah. Kemudian kalau sekolah mulai masuk ke lingkungan sekolah itu di usia-usia anak masuk usia sekolah kan usia 6 atau 12 gitu, 6 sampai 12 kalau di SD. Itu mungkin tambah ke sekolah gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke remaja, sistem sosialnya jadi bertambah gitu. Jadi bukan hanya sekolah tapi ada lagi yang lainnya gitu. Tanpa sadar itu orang tua kan sebetulnya jadi melepas sedikit-sedikit ya ke remaja, sehingga dia jadi masuk ke lingkungan yang lebih beragam. Mungkin dia akan ketemu dengan teman-teman di tempat les gitu kan ya, atau dia nanti ketemu lagi dengan orang-orang di tempat ekskul dan lain sebagainya, dan itu mungkin lebih sedikit daripada waktu di SD pada umumnya kalau secara teori begitu. Nah sehingga ketika memasuki masa remaja,
relasi dengan teman sebaya itu menjadi lebih intens daripada waktu di usia prasekolah atau di usia sekolah, yaitu di usia SD gitu. Oleh karena itu kalau misalnya dikaji lewat teori, typical development-nya ya, maksudnya ya ada tugas remaja ya di mana mereka itu butuh menjalin relasi yang lebih dekat dengan teman-teman sebayanya, dan intensitas waktunya dengan orang tua jadi lebih sedikit dibandingkan dengan masa sekolahnya dulu gitu. Oleh karena itu menjadi penting sih teman-teman sebaya ini dalam kehidupan sehari-hari para remaja gitu, kurang lebihnya. Jadi batasan remaja ini bisa dikatakan umur 12 tahun ke atas gitu ya. Betul. Sampai usia berapa? Nah, kalau sampai usia berapa memang beda-beda Mbak Rin. Karena ada yang melihatnya dari dari sudut pandang fisik gitu ya, perkembangan biologis. fisik, biologis, ada juga yang dari sisi psikologis. Tapi kalau di psikologi hampir, walaupun nggak semua ya, tapi hampir tokoh-tokoh perkembangan, hampir semua tokoh-tokoh perkembangan setuju kalau batasan usia remaja itu kira-kira sampai usia 18 sampai 19 tahun gitu. Jadi anak SMA pun masih remaja. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya anak SMA yang baru lulus atau yang baru banget masuk kuliah semester 1 atau semester 2 masih remaja atau enggak ya? Itu terjadi pergeseran ya Dita ya. Jadi sebetulnya begini, ada teori yang mengatakan bahwa usia 18 atau 19 tahun itu adalah batas akhir remaja, makanya dikatakan remaja akhir. Tapi ada juga teori yang mengatakan, kalau terutama di Indonesia ya, trennya adalah remaja itu justru sampai usia 22 atau 24 tahun. Jadi kalau mahasiswa itu hitungannya kadang-kadang masih bisa dikatakan remaja oleh beberapa kajian gitu. Jadi sangat sangat tergantung oleh dasar apa yang kita gunakan gitu. Kalau kita menggunakan teori tertentu ya mungkin ada yang sekitar 18-19, tapi ada lagi yang mengatakan oh ya sampai 24 tahun gitu. Untuk perkembangan secara kognitif dan juga ya secara perkembangan otaknya gitu ya. Ini sebenarnya matang pada usia berapa sih anak itu? Bisa dikatakan dewasa gitu ya, dan mampu gitu berpikir. Mungkin kalau kita berpacu pada ini aja ya, pembuatan SIM. Kenapa SIM KTP kalau SIM selalu 17 gitu KTP ya. dan kartu identitas lain gitu betul. ya, yang sudah tersebar di masyarakat, sudah dikatakan dia dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita batasnya lebih luas, ini karakteristiknya juga makin berbeda-beda gitu ya. Nah ini kita masih juga mengatakan kenapa remaja juga di sini karena ada beragam hambatan di mereka gitu ya. Karena mungkin faktor dari masyarakat yang menganggap mereka belum dikatakan masih kecil gitu ya, belum dewasa. Gitu. Atau mungkin ini mah udah gede gitu ya, kamu udah harusnya lebih udah bisa dewasa. A, B, C biasanya gitu ya, ada tuntutan gitu. Seperti apa nih kita untuk melihat ya hambatan dari masyarakat terhadap diri seorang anak? Sebetulnya ini sifatnya aksi reaksi ya. Kalau kita mau mengatakan bahwa remaja itu betul-betul dikatakan remaja, bukan lagi anak-anak gitu ya, tentu saja kita harus melihat dari kajian sisi biologis pasti bahwa sudah melewati fase pubertas dan lain sebagainya, iya gitu. Seiring dengan perkembangan biologis maka berkembang juga kemampuan berpikirnya jadi lebih matang. Oleh karena itu makanya SIM dan KTP diberikan umur 17 gitu, karena diharapkan remaja itu sudah mampu gitu mengelola diri gitu ya, emosi gitu kan, pola berpikirnya lebih matang gitu. Kalau kita kaji melalui teori perkembangan kognitif gitu ya, bahwa anak-anak di usia remaja bukan anak-anak berarti ya, remaja ini yang sudah memasuki usia 13 sampai anggaplah dari usia 13 gitu ya, mereka sudah memasuki tahap berpikir formal operasional gitu. Jadi segala sesuatunya itu sudah tidak lagi harus dituntun gitu ya, sudah mampu berpikir abstrak gitu, mampu membuat alasan-alasan yang logis, sehingga berdiskusi dengan orang dewasa menjadi lebih, ibaratnya kalau bahasa awamnya tektok lah ya. Jadi nggak lagi pakai sekedar aku maunya ini, aku maunya itu, tapi sudah ada alasan kuat yang melatar belakangi gitu. Jadi kenapa bisa dikatakan remaja? Kalau mau bisa kita
nilai remaja tersebut, oh ya ini anaknya memang udah remaja nih, udah nggak lagi kita bisa bilang anak-anak lagi. Ya kalau sudah mulai kelihatan perpikirannya sudah lebih luas gitu, kurang lebih seperti itu, lebih ada prinsip-prinsip yang sudah dia mulai munculkan gitu dalam lingkungan. Ini menarik sebetulnya Mbak Arin untuk dikupas ya, Betul. karena memang ada dua sisi gitu. Jadi ada yang melihat bahwa sekarang anak-anak sekarang itu sebetulnya dewasa sebelum waktunya. Iya. Ada yang bilang begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa generasi sekarang walaupun usianya sudah 20-an tapi mereka masih kayak anak Anak-anak, remaja, ya. masih kayak anak-anak gitu. Iya. Jadi memang banyak peran atau banyak faktor yang berperan di sini gitu ya. Ada faktor memang kita harus mengakui bahwa ada pergeseran paradigma misalnya melihat bagaimana sih sosok seorang remaja ini. Ada juga pergeseran peran gitu ya Mbak Arin. Misalnya kalau zaman dulu orang tua kita mungkin di usia di bawah 20 tahun mereka sudah berpikir tentang menikah dan bekerja. Betul. Harus sudah bertanggung jawab, menafkahi diri sendiri. Sementara anak-anak sekarang mungkin termasuk angkatan kita juga ya Dit, kita berpikir bahwa pendidikan dulu, nanti usia 25-an baru kita bekerja, baru menikah dan sebagainya gitu. Artinya memang bergeser Ada perannya. value juga yang disisipkan di dalam Ada sistem. nilai atau ada value ya. Jadi memang faktor sosial, faktor perubahan di masyarakat, faktor tuntutan masyarakat terhadap sosok remaja ini yang kadang-kadang membuat remaja zaman sekarang, terutama remaja zaman sekarang ya, bisa jadi mereka malah kebingungan gitu terhadap jati dirinya. Ya betul. Seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya karena kita konteksnya membicarakan bahwa pentingnya remaja itu menjalin relasi dengan teman sebayanya, ada dua hal sebetulnya. Kalau hal penting yang menjadi manfaat gitu ya. Kalau remaja itu berkumpul dengan teman sebayanya, yang pertama itu mereka itu menemukan kemandirian dalam artinya secara emosional gitu ya dari orang tuanya. Jadi kalau dulu anak-anak kan kalau mau minta sesuatu harus minta orang tuanya, butuh persetujuan dan lain sebagainya. Kalau remaja karena mereka kemampuan berpikirnya sudah lebih abstrak gitu ya, sudah lebih logis, mereka sudah mampu menentukan sendiri. Itulah jadi independensi secara emosional sudah mulai muncul. Sehingga kalau dia tidak, dan itu munculnya itu ketika ada di dalam kelompok teman sebaya, karena dia akan melihat bagaimana teman-teman yang lain mampu melakukan itu juga. Jadi ada proses modeling juga di situ. Jadi ada penetrasi nilai-nilai melalui relasi teman sebaya. Kemudian dari sana juga bisa membentuk identitas diri atau jati dirinya dia yang tadi sebelumnya sudah dikatakan oleh Mbak Nuri bahwa memang betul gitu anak remaja sekarang itu jadi seperti ada kecenderungan kok kehilangan jati diri ya. Ya mungkin ini kaitannya dengan relasi sosial yang mungkin belum cukup kuat gitu dengan teman-teman sebayanya. Jadi kita harus bisa identifikasi lebih lanjut mengapa seorang remaja bisa dikatakan identitasnya goyah gitu ya. Kalau misalnya pakai bahasa ininya, mungkin kita harus kaji pertama mungkin dari lingkup keluarganya bisa. Kedua kita lihat dulu dari kekuatan atau siapa sih berteman dengan siapa saja sih remaja kita ini. Nah, jadi kalau mau dibilang anak saya nih A, B, C, D, nah harus cek dua hal gitu. Aksi reaksi balik lagi ya, jangan melihat dari sisi remajanya saja, tapi remaja juga modeling dari lingkungannya. Pertama otomatis dari keluarga, lalu kedua dari teman sebaya. Nah dua ini yang harus dicek gitu. Jadi kalau teman sebayanya ibaratnya bagus dalam tanda kutip gitu ya, membawa pengaruh baik, maka baiklah si anak ini kan gitu ya. Sebaliknya juga akan membawa pengaruh buruk gitu. Oke, nah ini remaja biasanya kan membutuhkan kelompok gitu atau istilah kalau sekarang geng gitu Ya, betul. Dan apa akibatnya apabila dia tidak memiliki ya peer group ini gitu ya? Karena bisa jadi dia tidak diterima atau mungkin karena memang dia tidak mau atau mungkin ada sebab lain dan akhirnya dia seperti kehilangan jati diri gitu. Ini seperti apa sih peran peer group atau geng ini bagi perkembangan anak? Emang penting gitu kan? Jadi pertama kalau kita lihatnya dari sisi remajanya, jadi kita kan kalau berkumpul dengan orang lain, otomatis kita ada proses seleksi ya. Kenapa sih saya mau memilih berteman dengan si A, si B, dan si C? Biasanya karena ada similarities, ada kesamaan. Nah, kalau ada kesamaan, biasanya kita mulai nih, entah kesamaan hobi. Kalau anak-anak mungkin di angkatannya kita ya, Mbak Nuri mungkin
dulu rumahnya deketan, jadi biasanya jadi Ngegeng. geng sama ya barengan yang gitu, jadi pulang naik Karena angkot suka nebeng bareng. ya? Nebeng kayak gitu. Nah ada kesamaan. Nah dari kesamaan tersebut dia akan mulai kan ada diskusi, ngobrol sama teman-teman dari sana. Nanti pada remaja itu nanti akan menyeleksi tanpa sadar. Saya tuh cocok nggak sih dengan si teman ini gitu kan? Jadi ada misalnya temannya nyeletuk, kok dia ngomongnya kasar gitu. Sementara dari value atau nilai-nilai yang diterapkan oleh keluarganya, kan otomatis remaja membawa nilai-nilai keluarga ya. Saya nggak pernah diajarin ngomong kasar misalnya sama orang tua. Misal kalau ada yang ada yang nyerempet di jalan, apa sih segala macam, keluarlah kata-kata Kebun yang binatang kasar, ya? kebun binatang yang macam-macam. Nah mulailah dia merasa bahwa saya nggak cocok lagi. Nah similarities itu kan jadi patokan gitu awalnya. Nanti lambat laun itu menjadi dasar ketika dia berelasi dengan orang lain. Kemudian kalau misalnya dia tidak mampu menemukan kesamaan dengan teman-temannya, nah itu yang jadi masalah gitu. Karena ketika sudah menemukan kesamaan, penetrasi value-value itu akan muncul. Kemudian mulai lagi ada modeling style, mungkin gaya berpakaian. Kalau anak-anak sekarang kan ya biasa kalau geng itu punya satu simbol kelompok yang harus ada. Kalau zaman dulu mungkin bando yang sama, jepitnya sama. Kalau sekarang bajunya seragam gitu ya. Model rambut sama. Ya, misalnya kalau betul. ya pokoknya mulai aneh-aneh lah ya. Jadi udah mulai kelihatan bahwa ini ciri nih mereka satu geng. Itu untuk bisa menunjukkan sense of belonging. Sebetulnya mereka ingin menunjukkan jati diri saya sama dia berteman. Itu bukan suatu hal yang buruk sebetulnya gitu. Justru artinya dia sudah mulai memiliki kedekatan yang baik dengan kelompoknya. Akan tetapi kadang-kadang dilihatnya sebagai suatu hal yang kok gitu-gitu eksklusif amat, ya, gitu. eksklusif. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda remaja yang tidak mampu menjalin relasi dengan teman sebaya, artinya mungkin ada banyak hal faktor sebetulnya ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Mungkin dia sendiri belum bisa mengenali apa saja sih di dalam dirinya dia yang kelebihan kekurangan, sehingga ketika dia berrelasi dengan orang lain, saya mah orangnya begini, saya mah orangnya begitu, nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B, sehingga dia menarik diri dari relasi gitu kan. Kalau dia menarik diri dari relasi, otomatis dia jadi tidak punya teman dekat gitu. Jadi lebih kepada itu. Awal mulanya pasti dari diri sendiri dulu. Karena aksi reaksi itu tadi ya. Ya, Jadi betul. karena diri remaja itu sendiri, katakanlah si A gitu, dia menganggap bahwa aduh kayaknya aku nggak diterima nih sama lingkunganku karena berbeda gitu. Makanya lingkungan secara tidak langsung juga akan melihat yang sama terhadap dia. Iya, jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya dipanggil nih ke depan kelas gitu ya, terus yuk Dita maju ke depan misalnya. Ayo presentasikan hasilnya. Enggak Bu, saya malu. Enggak Bu, saya nggak pede. Dengan dia berpikir bahwa dia tidak pede, orang-orang akan membenarkan. Oh ya, dia emangnya nggak pede nih, makanya dia nggak mau maju. Nah muncullah stigma itu dari masyarakat, itu namanya aksi reaksi. Jadi dia memunculkan sendiri penilaian masyarakat, sehingga masyarakat jadi oh ya dia memang begitu orangnya. Artinya muncullah ketidaksamaan. Kalau saya emang nggak cocok sama orang yang pemalu kayak gitu, saya maunya sama si B aja yang agak pemberani. Sehingga si anak yang tadinya berpikir bahwa saya pemalu makin dijauhi dalam tanda kutip oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Baik. Ini menarik ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan ya, ini kita akan dengarkan dulu satu lagu yang akan saya hadirkan. Sekali lagi buat Anda yang bergabung boleh di 2531972 atau SMS-nya di 0812203192. Dari Raisa Teka-Teki, dan kita masih lanjutkan sahabat Kelight dengan perbincangan kita dalam Lighthouse Family untuk hari Minggu ini 21 Februari 2016 dengan judulnya Hambatan Sosial Remaja. Lebih tekankannya mengenai peer group gitu ya. Ini bagaimana kalau saya simpulkan nih, bagaimana baik atau buruknya peer group ini bagi perkembangan anak usia remaja. Sebenarnya sih ada nilai positif dan juga negatifnya hampir nggak terlalu banyak gitu ya Mbak Andita dan Mbak Nuri. Tapi baliknya kita juga jelaskan dulu nih ya manfaat dari peer group atau istilahnya geng. Cuma kalau geng tuh kayaknya lebih konotasinya kok negatif gitu ya. Padahal juga gitu ya. Cuma sekarang banyak juga nih pakai nama geng tapi dipakainya untuk hal-hal yang nggak baik gitu ya. Konotasinya negatif, iya betul. Tapi sebenarnya untuk anak-anak juga ini, untuk anak-anak remaja gitu ya. Mungkin dewasa juga ada loh ya gitu juga. Mempunyai satu kelompok ya. Artinya di sini
periode itu kelompok gitu ya Iya. untuk mereka. Ini sebenarnya sisi positifnya dan negatifnya ini seperti apa? Sebelum kita bahas sisi positif dan negatif, kita luruskan dulu tentang term geng itu sendiri. Kata-kata geng itu kan kalau keluar gitu muncul dari kalimat dari suatu perbincangan, langsungnya kesannya negatif gitu ya, geng motor apa gitu ya, macam-macam gitu. Sebetulnya geng ini hanya istilah gitu, bahwa kelompok pertemanan, kata ganti kelompok pertemanan aja supaya lebih mudah. Biasanya anak-anak ABG remaja gitu kan senangnya bilang ya dia mah segeng sih gitu. Sehingga bergeser makna gitu kan, jadinya negatif. Sebetulnya tidak. Kemudian baru kita akan bahas mengenai manfaat dari geng itu sendiri, merujuk pada tugas perkembangan remajanya itu sendiri, bahwa remaja perlu untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain, yaitu dengan teman sebayanya. Tentu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa manfaatnya ada dua gitu. Ketika ada strong peer relationship atau relasi teman sebaya yang kuat, remaja akan menjadi independen gitu ya secara emosional dari orang tuanya, belajar untuk melepaskan diri secara emosional gitu ya. Bukan artinya jadi nggak deket lagi sama orang tua, tapi dia jadi mampu menentukan sikap, menentukan prinsip-prinsip hidupnya berdasarkan proses berpikirnya sendiri. Kemudian dia juga menjadi terbentuk identitas dalam dirinya. Mungkin orang berpikir gimana caranya sebuah geng kok bisa membentuk jati diri seorang remaja gitu. Pertanyaannya harus dikaji lagi dari dinamika atau proses ketika berrelasi itu. Saya lagi-lagi menggunakan sistem aksi reaksi ya. Jadi tadi kan kalau kita mau berteman dengan orang lain, kita akan mencari similarities atau kesamaan gitu ya. Ketika sudah merasa sama gitu, baik dari usia, gender biasanya ya. Kalau perempuan mainnya sama perempuan gitu ya. Kalau laki-laki sama laki-laki kecenderungannya begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan Ada geng yang heterogen ya. Jadi ada yang homogen, ada yang heterogen. Cuma kecenderungannya, kalau yang homogen memang lebih kuat kecenderungannya. Kalau berdasarkan beberapa penelitian. Nah, kalau misalnya sudah dalam similarities atau kesamaan yang sama, kemudian mereka akan saling bertukar pikiran gitu kan, bertukar pikiran. Saya mah sukanya ini, saya tuh nggak suka kalau misalnya punya teman yang A B C gitu. Nah, ada benturan-benturan pola berpikir yang akan muncul ketika dia berdiskusi dengan teman-temannya, dan itu tidak akan muncul kalau tidak dengan teman-teman yang dekat gitu. Bayangkan kalau kita baru ketemu sama orang sekali dua kali, jarang yang bisa diskusi sangat mendalam langsung gitu ya. Langsung berekspresi semua, langsung keluar perasaan. semuanya. Ya. Betul. Makanya kalau dari teman sebaya ini, ketika mereka sudah berteman dengan dekat, akan banyak curhat-curhatan lah kalau istilahnya remaja kan, yang mereka bagi, sehingga nanti ada feedback dari teman-temannya. Enggak, kalau menurutku mah begini, kalau menurut aku juga begitu, dan lain sebagainya. Nanti muncul, ternyata mereka saling setuju, atau justru saya tidak setuju. Jadi ada benturan-benturan yang seperti itu. Nah, dari sana sebetulnya ketika enggak kok, saya tidak berpikir demikian, kenapa kamu berpikir begitu? Artinya dia sudah memunculkan indikasi munculnya sebuah prinsip dalam dirinya dia. Itu kan proses berpikir ya. Nah, itu sebetulnya adalah bagian sepersekiannya dari jati diri dia gitu. Jadi dinamikanya lebih ke arah sana. Jadi benturan value, benturan cara pandang hidup, kemudian cara penyelesaian masalah, kestabilan emosi gitu ya. Ada yang kalau ketemu masalah tiba-tiba datang ke temannya nangis-nangis, teman yang lainnya apa sih kamu gitu. Lebay deh gitu. Ada yang kamu nggak ngerti perasaan aku tuh lagi sedih. Jadi ya kalau punya masalah nggak usah gitu-gitu amat, kenapa kan? Jadi sangat variatif. Nah, dari situ mungkin mereka jadi belajar untuk saya emang terlalu berlebihan mungkin, sehingga saya harus belajar mengendalikan diri, nggak usah gitu-gitu amat lah. Nah, itu kan membentukkan prinsip-prinsip hidup yang mulai dijalani pada saat usia remaja. Nah, dinamika dan pandangan-pandangan yang berbeda itu tidak bisa kita temukan pada saat anak masih lekat dengan orang tuanya. Makanya memang pada masa remaja, pada masa mereka sedang perlahan-lahan melepaskan diri dari orang tua gitu. Karena kalau di keluarga kita bayangkan saja, nilai-nilai sudah dari kecil ditanamkan oleh keluarga, memang itu terus yang disetujui dan disepakati bersama. Jadi mungkin pada saat seorang remaja kenal sama teman-temannya dengan beragam latar belakang gitu, kemudian dia mulai istilahnya dia mulai terjadi asimilasi kali ya, terjadi pertukaran informasi, pertukaran pendapat gitu. Akhirnya dia juga
saya bisa oh ternyata ada sesuatu yang beda dengan yang selama ini saya ketahui dari keluarga saya atau dari rumah saya gitu. Nah ini tapi ini bisa bahasannya bisa beda ya. Iya. Kadang-kadang ini yang bikin orang tua ngerasa sulit menghadapi anak remajanya karena Iya. terlalu dekat sama peer group, kok malah jadi kebawa sama teman-temannya sih. Muncul gitu. statement bahwa Ketergantungan mungkin ya sama peer groupnya, ada nggak seperti itu? bisa, atau mungkin jadi orang tua berpikir anak saya jadi agak membangkang ya. Nah, biasanya keluarnya begitu, anak saya jadi agak ngeyel kalau dikasih tahu karena nilai dari teman sebaya jadi lebih lekat dibandingkan nilai keluarganya. Nah, itu sebetulnya ada sisi wajarnya, ada sisi yang harus diwaspadai. Jadi nggak melulu salah, orang tua kadang-kadang yang akhirnya nggak boleh nih anaknya main lagi sama teman-temannya. Padahal nggak begitu. Justru disitulah peran orang tua memasukkan nilai tambahan bahwa yang disampaikan oleh teman-temannya tidak selalu baik, tapi tidak juga selalu buruk gitu. Jadi critical thinkingnya itu tetap disupport gitu ya. Anak tetap boleh berpikir kritis, tapi orang tua juga punya cara tersendiri untuk tidak langsung meng-cut begitu saja atau menganggap bahwa itu salah, udah. Gitu. Jadi akhirnya nggak boleh lagi dia ngegeng dan tanda kutip gitu. Itu yang sebetulnya harus diwaspadai. Oke. Gitu. Baik, ini juga ada nggak sih namanya kesulitan remaja? Ini mungkin kalau tadi ada yang saking apa ya lekatnya gitu dengan teman, tapi juga ada juga yang kesulitan gitu ya. Ini biasanya tadi ya faktor diri sendiri yang memunculkan Iya. dia untuk tidak bisa berhubungan dengan teman sebayanya. Ini biasanya dipengaruhi oleh apa ini? Sebetulnya ada banyak faktor. Kembali lagi saya menggunakan kata-kata aksi reaksi ya. Bahwa karakter yang ada di dalam diri remaja itu tidak lepas dari pola asuh orang tua, kemudian nilai-nilai di lingkungan sosial terdekatnya selain keluarga, selain teman-teman sebaya gitu ya. Nah, setiap individu kan pasti punya pola berpikir tersendiri. Nah, kalau dia masuk ke lingkungan yang baru, ada yang sangat cepat eksplorasi, ada yang pede banget ya, ada yang sungkan, ada yang butuh waktu, ada yang sama sekali menarik diri gitu karena merasa takut A, takut B, takut C karena ada kecemasan-kecemasan tersendiri dalam dirinya. Nah, kalau saya memberikan contoh misalnya, kalau dulu ya mungkin Mbak Nuri juga sudah pasti mengalami lah kalau sekitar zaman-zaman dulu SMP SMA, ada teman yang kerjaannya ngomong kasar di kelas, terus nyeletuk-nyeletuk gak pas kalau guru lagi ngajar, gangguin temennya, bajunya berantakan gitu. Dalam satu kelas, apakah kira-kira dia akan menjadi salah satu teman yang mungkin bisa lolos seleksi lah untuk jadi teman sebaya kita? Itu kan rasanya kadang-kadang aku nggak mau temenan sama anak yang kayak gitu, dia mah bandel, mulai cap-cap negatif. Sebetulnya itu juga sebetulnya adalah hambatan bagi si remaja ini. Dia tidak bisa menjalin relasi dengan teman-teman yang lain karena sikapnya atas perilakunya. Tapi perilaku itu muncul juga harus kita telusuri. Jangan-jangan dia bersikap begitu kan untuk cari perhatian misalnya, atau memang itu cara dia untuk bisa mendapatkan perhatian teman-temannya gitu. Jadi memang tidak bisa disalahkan. Cuma ini kembali lagi pada proses adjustment. Ada yang bisa menyesuaikan diri dengan cara yang tepat, ada yang tidak gitu. Ada lagi anak-anak yang mungkin supel gitu, pandai di kelasnya gitu. Kalau ditanya sama temennya mau jawab gitu, sering membantu, otomatis kan teman-temannya pada nempel nih sama dia. Nah, itu yang kemudian biasanya jadi lolos seleksi nih buat jadi temen peernya gitu, jadi teman sebaya yang untuk jadi kelompoknya gitu. Kurang lebih sih kalau gambarannya hambatan itu ada dalam diri sendiri, ada juga dari persepsi lingkungan. Kalau orangnya ada juga sih, saya sering melihat gitu ya. Saya nggak suka nih ngelihat, saya nggak suka berteman sama si A karena dia bandel dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada teman yang lain yang berusaha mendekati secara personal, ternyata anaknya nggak menyebalkan itu kok, nggak sebandel itu. Dia tuh bandel karena mungkin punya masalah keluarga dan lain sebagainya. Sehingga teman ini malah jadi nempel sama si yang katanya dibilang bandel gitu. Jadi sangat variatif gitu. Dan memang butuh keluasan hati ya, wawasan juga buat remaja bahwa teman-teman itu tidak melulu baik dan buruk. Ada yang di tengah-tengahnya juga, mungkin ya bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu. Baik. Nah, di sini ada peran orang tua atau orang dewasa di sekitar yang bisa membantu gitu ya. Ini bagaimana caranya? Banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan oleh orang tua sebetulnya untuk membantu remaja-remaja yang mulai mencari geng gitu ya, atau yang justru terhambat untuk dapat geng gitu. Pertama pahami dulu bahwa anak-anak ini yang katanya masih anak-anak itu sudah mulai masuk masa remaja gitu. Mereka sudah mulai banyak eksplorasi gitu ya. Emosi mulai tidak stabil karena efek hormonal dan lain sebagainya. Itu orang tuh harus paham dulu.
dan sudah mulai waspada sejak umur 8 tahun mungkin ya, karena itu kan masuk masa puber. Dari situ orang tua perlu memberikan arahan bahwa baik dan buruknya milih teman itu yang mana itu. Sebetulnya itu mah pasti ya, itu udah tidak bisa diganggu gugat. Kemudian penguatan karakter si anak itu sendiri. Jadi kalau peran orang tua sebetulnya, kalau orang tuanya bisa diajak diskusi lebih enak ya. Jadi orang tua kan perlu nanya ya, menurut kamu, atau misalnya diskusi sederhana, kalau menurut kamu tuh kamu orangnya kayak gimana sih gitu. Biasanya remaja tuh suka banget loh ditanya-tanya, kalau menurut kamu tuh orang yang kayak gimana sih gitu. Karena dia sudah mulai nih menentukan jati dirinya dia sendiri. So itu orangnya Udah mulai ngerasa otonom, ya, ngerasa jadi dia independen. sudah seneng gitu kalau udah ditanya-tanya begitu. Nah, kalau dia mampu mendeskripsikan dirinya dengan baik, itu sudah jadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa dia sudah mulai pede nih mengenali dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa mengenali diri sendiri, insya Allah gitu ya, pas masuk ke lingkungan yang baru gitu ya, dia jadi tahu memetakan mana sih yang lingkungan yang fit dengan karakter saya tuh yang kayak gimana gitu. Nah, jadi memang diawali dari diri anak itu sendiri. Kalau memang dia sendiri belum bisa mengenali saya itu orangnya seperti apa, akan sulit menemukan similarities yang tadi. Gitu. Paling gampang kan sebetulnya kamu cari teman yang seumur kamu dong, kan age gitu kan, usia gitu kan, kemudian gender, itu yang paling mudah biasanya. Tapi kalau dia dari gender aja dia bingung, kalau dari usia aja dia merasa nggak cocok gitu ya, nah itu jadi kemana-mana. Nah itu yang jadi hambatan gitu. Kemudian balik dari sana persepsi yang tadi sudah sampaikan, kalau dia udah masuk ke lingkungan baru, kemudian dia sudah berpikir negatif tentang orang lain terhadap dirinya, maka terjadilah gitu loh. Orang-orang akan mengaminkan apa yang dia pikirkan, bahwa kamu memang orang yang begitu. Akhirnya orang-orang akan melipir dikit-dikit gitu ya. Jadi mulai menyisihkan dirinya dari kriteria. Dia jadi nggak punya teman gitu. Mungkin saja ada yang berusaha untuk mendekati gitu ya, karena melihat aduh kasihan ya sendirian gitu. Terus coba deketin, tapi karena dianya masih tetap dengan menutup diri dan merasa tidak pede, jadi penguatan karakter pada anak oleh orang tua itu memang harus seperti apa nih macamnya nih? Kalau sebetulnya ini balik lagi sebenarnya isu-isu tentang pendidikan karakter sih ya sebetulnya, karena anak-anak bisa berkarakter itu sebetulnya kesempatan eksplorasi dari orang tuanya yang besar. Kalau anak-anak yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Nuri, bahwa orang tua yang overprotektif, orang tua yang banyak khawatir terhadap, aduh nanti kalau anak saya pulang sendiri, anak saya nanti diculik apa. Padahal kalau nanti boleh kamu pulang, tapi jam segini harus sudah nyampe di rumah, atau boleh bawa handphone, tapi handphonenya jangan di silent segala macam. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak untuk bisa eksplorasi lingkungan yang lain gitu ya. Isu-isu yang seperti itu sebetulnya harus ada dari orang tua, karena dengan begitu anak jadi merasa bahwa pede gitu, orang tua saya percaya sama saya untuk bisa eksplorasi lingkungan, sehingga anak ini juga jadi percaya diri. Karena anak-anak yang tidak percaya diri itu biasanya muncul karena ada kecemasan dalam dirinya dia, dan kecemasan dalam dirinya dia itu tidak tiba-tiba begitu saja muncul gitu kan, karena pasti ada pengkondisian dari lingkungannya, entah orang tua, entah mungkin pengasuh dan lain sebagainya, membuat dia juga jadi kan seringnya dibilang, kalau di banyak artikel-artikel di internet mungkin bilang jangan nanti jatuh, nanti jadi ini, kalau waktu masih kecil gitu ya. Semakin dilarang, semakin anak itu jadi tidak berani gitu. Jangan pegang-pegang binatang kotor. Wah, padahal sebetulnya mungkin anak ini tadinya nggak mengenal kata takut terhadap binatang, jadi malah lebih penyayang. Cuma karena orang tua melarang, jadinya dia menarik diri. Nah, itu yang seperti itu adalah membentuk karakter-karakter dasar sebelum dia masuk ke lingkungan sosial yang lebih luas gitu. Mungkin bisa saya tambahin, Mbak Erin, ingat kan yang kita pernah ngobrolin tentang pola asuh orang tua. Ada juga yang misalnya, kalau tadi kan orang tua yang terlalu protektif, bisa aja ada orang tua yang terlalu otoriter justru. Jadi kalau protektif kan dia melarang tapi untuk kebaikan anaknya, untuk supaya anaknya nggak kenapa-napa. Tapi kalau otoriter kan dia melarang karena dia mau melarang gitu. Karena menurut saya itu harus dilarang gitu, seperti itu. Itu sama, bisa juga akibatnya sama, anak jadi tidak punya karakter, tidak punya kemandirian pada saat anak misalnya harus dilepas sendiri, menghadapi masalah sendiri yang dia harus memutuskan sendiri, akhirnya dia nggak bisa gitu. Dan ini memang akibatnya nanti bisa panjang ke depan ya kalau seperti itu, betul. Ya Dit ya, nggak cuma pada masa ini aja, nggak cuma pada saat remaja, tapi juga nanti ngaruhnya bisa pada saat dia udah dewasa. Iya betul. Jadi memang
diskusi dengan anak gitu ya pada saat ibu masuki masa remaja itu penting. Saya pernah dengar cerita dari, saya lupa ya, dari salah satu psikolog juga, bahwa ada seorang dokter yang berpraktek di akhir pekan gitu ya, kan banyak dokter yang full gitu prakteknya, cuma dia menetapkan agar tidak berpraktek di hari libur atau hari Sabtu. Kenapa dok? Padahal justru pasien banyak di situ gitu. Enggak lah, itu jadwal saya main game sama anak saya keluarga. gitu ya kan, sekeluarga gitu. Karena kalau nggak kayak gitu saya nggak punya waktu lagi. Kan bisa, emang harus banget main games gitu kan. Kalau mau punya anak remaja kayak gini mah susah kalau kita nggak meluangkan waktu sendiri gitu. Dan saya baca itu di buku salah satu psikolog. Jadi artinya memang orang tuanya sudah concern gitu. Dia sadar betul bahwa anak remaja itu nggak bisa dilepas gitu aja gitu. Harus ada bimbingan, dan bimbingan itu bukan pas dia masuk remaja baru dibimbing, enggak. Justru dari sebelumnya. Jadi di maintain. Orang tua itu percaya anaknya mampu, jadi anaknya juga jadi percaya orang tuanya mau menerima pemikiran-pemikirannya dia. Itu yang penting sebetulnya, sehingga orang tua atau orang-orang tua selain orang tua kandung ya, maksud pengasuh di sekitarnya juga bisa memahami bahwa ya anak ini memang sudah masuk masa remaja gitu. Jadi di sini dibutuhkan quality time ya gitu, Ya, jadi benar-benar mengkhususkan waktu untuk keluarga, terutama untuk anak-anak dari usia 8 tahun Ya. sampai dengan remaja, ini penting sekali Betul. ya. Saya jadi ingat ada salah satu artis, kalau nggak salah sih Wulan Guritno ya, kalau nggak salah. Anaknya tuh kan masih masuk remaja tuh. Dia bilang pokoknya hari Minggu si anak perempuannya ini nggak boleh pergi sama siapa-siapa gitu, nggak boleh sama Temennya nggak boleh, pokoknya itu adalah family time. Mau nangis kamu, mau gerung-gerung, terserah, pokoknya itu family time. Mungkin kejam buat anak, waduh mami jahat banget gitu. secara kan teman-teman yang lain kan pada jalan-jalannya Ya. hari Minggu gitu ya, Sabtu Minggu gitu. Kok saya nggak boleh? bareng-bareng. Nggak, kalau nggak hari Minggu saya luangkan waktu, kamu nggak punya waktu lagi dengan ayah dan ibunya gitu. Jadi memang harus gitu, makanya dibuat Minggu diplot. Mau nangis-nangis, mau apapun gak apa, tapi lama-kelamaan dia memahami bahwa iya benar juga ya gitu. Adalah nanti lama-lama mungkin remaja jadi tahu manfaatnya, oh iya benar juga orang tua saya melakukan itu gitu. Oke. Mungkin ada yang disampaikan kembali nih untuk sahabat Nuri, untuk beberapa informasi mengenai acara Lighthouse Family ya. Oh gitu. Oke, sebenarnya di perbincangan ini bisa kita lihat juga nih ya di website childrencafe.com. Kan di sini ada beragam artikel tentang perkembangan anak dan remaja yang tentunya dilihat dari sudut pandang psikologi, pendidikan, parenting, kesehatan hingga hukum yang diupdate setiap minggunya. Dan untuk sahabat Kelet, Anda juga bisa langsung mengunjungi website childrencafe.com untuk mendapatkan informasi atau berdiskusi mengenai perkembangan anak. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus ya atau pribadi dan tidak bisa disampaikan di radio, silakan bisa menghubungi nomor kontak di 081809194940 atau mengirimkan email ke info@childrencafe.com. Ya, sekali lagi Anda bisa telepon ke 081809194940 atau mengirimkan email ke info@childrencafe.com. Dan sebelum kita tutup, ini ada satu penanya dari sahabat Yulia. Ini masih berkaitan dengan topik kita untuk sore hari ini. Sore Mbak ya, ini hambatan sosialisasi kaum remaja, biasanya dari adaptasi ya, bagaimana mengkomunikasikan ya, minder karena juga bisa faktor bawaan, faktor X dari wawasan dan lain sebagainya. Ini kalau sering buat kumpul bareng belajar atau ekstrakurikuler seperti apa nih? Maksudnya apakah positif atau negatif Iya, gitu ya betul. pertanyaannya. Nah itu dia, sebetulnya geng itu kan nggak melulu bahwa tentang dia jalan-jalan bareng gitu ya, ke kafe, nggak tentang itu, belanja, nggak gitu. Kelompok belajar gitu, teman-teman satu ekskul, satu bimbel, itu juga sebenarnya kelompok teman sebaya gitu sebetulnya. Jadi yang jelas rentang usianya nggak akan jauh-jauh dari anak itu, bukan yang usianya beda 10 tahun itu, nggak, itu bukan teman sebaya, jadinya beda kohort lah, beda generasi gitu. Nah jadi kalau misalnya ada anak-anak
remaja, dari putra-putrinya sudah remaja ini sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, tapi itu untuk belajar bareng di rumah temennya gitu kan, atau olahraga bareng gitu ya, sama-sama satu ekskul gitu ya, sebetulnya nggak masalah, justru itu produktif. Nah ini bentuk geng yang produktif dan positif sebetulnya. Jadi nggak masalah, justru kalau ada mah saya mau pergi belajar sama A, B, C, D misalnya, boleh, tapi catatannya adalah orang tuh harus tahu betul dengan siapa anak ini pergi, latar belakang keluarga dari teman-temannya, rumahnya daerah mana, itu penting tetap. Dan aktivitas apa saja yang dilakukan itu perlu didiskusikan tetap, karena nanti isunya nanti kembali lagi, ada loh ketakutan orang tua, dia pergi ke rumah temennya tapi di rumah temennya nggak belajar, malah melakukan hal yang lain-lain gitu, malah main PS gitu misalnya ya. Jadi itu hanya kamuflase belajar itu yang bisa jadi kekhawatiran orang tua. Tapi sebetulnya nggak masalah kalau memang anaknya bukan tipikal. Kalau di remaja itu kan ada anak gaul, ada anak pinter, ada yang populer, ada yang geng yang ngegeng juga, tapi misalnya mereka yang nerd gitu, yang memang belajar terus banget, gitu. Mainnya ke perpustakaan gitu misalnya. Atau kalau istirahat tuh bukannya jajan tapi malah belajar ngerjain PR gitu, malah diskusi gitu. Ada. Nah, itu bukan suatu hal yang buruk, negatif, itu malah justru bagus. Tapi memang itu artinya mereka sudah membentuk jati dirinya, bahwa saya memang bukan anak-anak yang populer yang senangnya pulang sekolah nongkrong-nongkrong. Enggak, saya mau pulang sekolah belajar kelompok misalnya. Nah, itu nggak masalah. Jadi dia sudah membentuk kriteria karakteristik saya itu yang begini. Saya nggak cocok dengan yang mereka yang seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk jati diri yang sudah mulai mereka bangun. Gitu. Ini kebetulan lagi ngomongin tentang karakteristik yang berbeda dari setiap geng ya Mbak Arin. Soalnya kadang-kadang orang tua kan mungkin khawatir bahwa anak saya kok kayaknya nggak pernah nih jalan-jalan sama temennya, tapi orang tua nggak merhatiin bahwa anaknya ini juga punya teman lain yang hobinya misalnya belajar bareng gitu. Jadi dianggapnya geng yang itu tuh kurang bagus buat anaknya gitu, karena kesannya anaknya tidak bergaul atau tidak bisa bersosialisasi. Padahal ada satu jenis penelitian, ada satu penelitian lucu deh, ini dari Johns Hopkins University. Jadi kalau dari tadi kan kita menganggap bahwa anak remaja itu penting sekali untuk punya geng. Tapi penelitian ini justru bicara begini, untuk orang-orang tertentu tidak punya geng atau penolakan sosial, jadi dia ditolak secara sosial oleh teman-teman sebayanya, untuk banyak orang memang itu membuat kerugian gitu ya. Jadi itu bikin efeknya negatif. Tapi untuk orang-orang tertentu ternyata efeknya justru positif dan bikin orang itu lebih kreatif. Nah, remaja yang seperti apa yang justru jadi lebih kreatif padahal ditolak nih secara sosial. Nah, ternyata remaja yang memang sedari kecil dia sudah punya karakter mandiri yang sangat kuat gitu. Jadi keberadaan orang lain gitu ya, keberadaan teman-teman gengnya, keberadaan orang lain atau teman sebayanya yang mungkin banyak kegiatan dan akhirnya harus banyak yang dia perhatikan, itu membuat tingkat kreativitasnya dia menurun. Sementara kalau dia sendiri dan tidak terlalu melibatkan diri dengan banyak orang, justru dia kreativitasnya jadi tinggi sekali gitu ternyata. Jadi artinya kita bisa lihat bahwa manusia memang makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Dan memang relasi sosial itu sangat diperlukan gitu ya. Tapi bentuknya apakah harus ngegeng dengan 3-4 orang atau hanya cukup punya satu sahabat yang dipercaya. Sementara kelihatannya kita nggak pernah main, tapi kita punya satu orang yang bisa kita percaya, itu juga sudah baik gitu ya, sudah sehat gitu istilahnya untuk si individu itu gitu. Jadi karena itu tadi karakter yang mandirinya kuat gitu tadi ya. Jadi juga jangan kita judge anak itu tidak punya peer group, kemudian dia ternyata ada masalah, belum tentu juga. Jadi kita harus meneliti lebih panjang gitu ya mengenai karakter anak Intinya ini. hati-hati memberikan judgement pada anak remaja gitu, karena bilang kamu kuper, kamu terlalu banyak main, itu harus hati-hati. Karena semakin sering di judgement seperti itu, mereka menjadi muncul value-value yang tertanam tanpa sadar. Akhirnya mereka jadi orang yang betul-betul kuper, betul-betul banyak gaul gitu, dalam tanda kutip, jadi kebanyakan mainnya daripada belajarnya misalnya. Itu jadi yang perlu hati-hati. Baik, oke, terima kasih, menarik sekali untuk sore hari ini perbincangan kita yang mengenai hambatan sosial remaja. Yang mudah-mudahan dengan
dengan perbincangan kita sore hari ini bisa menjadi masukan yang baik untuk para orang tua ya yang sedang memiliki anak remaja, Iya, sehingga bisa mudah-mudahan. tetap mendampingi secara lebih bijak gitu. Amin. Oke, Ini terima kasih. Mbak Dita katanya nanti kapan-kapan mau kesini lagi Mbak Boleh, Arin. boleh. Katanya sekali Main nggak ya. cukup. Berarti nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya, ya. mungkin lebih banyak. tips-tips bagaimana caranya remaja ini bisa dapat teman geng yang oke gitu ya, Oke. misalnya ya, bisa bahas nanti. Oke, nanti kita minggu depan akan kita lanjutkan kembali dengan perbincangan lebih menarik. Iya. Ya, sahabat kalian, kita masih lanjutkan acara untuk Afternoon Cafe Weekend di suasana sore hari ini dan masih saya Arin yang terus dia menemani Anda. Sahabat Kelight, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelight, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.